bersyukur kalau sampai dengan awal bulan Mei kita semua masih sehat, masih kuat. Tidak kekurangan sesuatu apapun, itu bukti penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di hidup kita. Siapkan hatimu dan hatiku pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan bersekutu menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya kekuatan Tuhan pada pagi hari ini tidak terbatas oleh apapun. Biar kita merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan perbuatan Tuhan yang dahsyat di hidup ini Tuhan. Kalau sampai dengan pagi hari ini kami bisa menarik setiap tarikan nafas kami Tuhan. Kami masih sehat, masih kuat Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Bapa. Dahsyat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Buat perlindungan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku yang hidup. Terima kasih untuk nafas-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami Bapa. Baik kami yang ada di sini maupun umat-Mu yang berada di rumah Tuhan. Biar kuasa Tuhan mengalir atas kami Yesus Tuhan. Oh, kuasa darah-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Bawa kami masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa Bapa. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu yang indah Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar sakinah glori-Mu, awan kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah kami bagi-Mu, sembah kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku yang luar biasa. Kami siapkan hati kami pagi hari ini. Bapak Alesketi berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur hormat kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, hari ini hari Minggu kami semua boleh ada oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami yang beribadah di dalam gereja maupun umat-umat Tuhan ada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa penyertaan Tuhan yang sama menyertai kami sekalian, sehingga dalam kami beribadah kepada Engkau, biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa. Ibadah kami di tempat ini, bahkan umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, biarlah boleh jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Kami masih dalam hadirat Tuhan yang luar biasa.
Kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah hari ini Tuhan. Kami satu hati Tuhan. Kami angkat penyembahan kami. Kami mengatakan Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang setia di setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang tak pernah pudar di hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang tak bisa dunia berikan, kini Kau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku. Amin Tuhan. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Yang memberikan keselamatan. Amin Tuhan. Engkau hadir di setiap langkah kami Tuhan. Amin. Kau hadir di setiap langkah kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Amin Tuhan. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Amin. Kau buktikan Engkau setia Tuhan. Ku angkat tanganku padamu. Dan ku angkat tinggi tangan. Amin. Tanda ku berserah kepada selamanya. Selamanya Engkau setia. Amin Tuhan. Selamanya Engkau Allah yang setia. Amin Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirnya pengorbanan. Yesus Tuhan. Yang tak bisa dunia berikan. Engkau pegang hidup kami Yesus Tuhan. Kini Kau pegang
terus nyanyikan pujian ini, katakan Kau hadir, Engkau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman di dalam pelukan-Mu Tuhan Yesus. Kami aman dalam naungan-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku padamu Yesus Tuhan. Dan ku angkat tinggi tangan. Tanda kami berserah padamu Yesus. Tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku padamu Yesus Tuhan. Amin Bapak. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. 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 Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku padamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kan ku angkat tinggi tangan. Tandaku berserah. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Selamanya. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku padamu Yesus Tuhan. Yesusku. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tanda kami berserah. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Selamanya. Engkau setia. Amin. Selama-lamanya Kau Allah yang setia Tuhan. Selama-lamanya Yesus mengambil Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kasih. Kesetiaan-Mu selalu nyata di setiap langkah hidup ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa. Segala hormat pujian bagi-Mu Raja. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Hosana, Hosana bagi-Mu. Hosana mengalir kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Melingkupi setiap kami Bapa. Pribadi lepas pribadi. Biar rahmat-Mu mengalir atas kami Tuhan. Yesusku, Yesusku yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu Bapa. Bawa pujian, bawa penyembahan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hosana bagi-Mu Raja. Hosana bagi-Mu Raja. Hosana bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Allah yang luar biasa. Anak domba Allah yang duduk di takhta-Mu. Kami muliakan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami beri hormat bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kekuatan kuasa Roh-Mu sedang bekerja Tuhan. Apapun tidak bisa menghalangi kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa Tuhan, kami rindu menikmati lawatan-Mu yang besar Tuhan Yesus.
jemaat-Mu yang berada di rumah Tuhan, yang pada pagi hari kami bersatu hati Tuhan. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah padamu Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan Yesus, tanda kami berserah Tuhan Yesus. Pulihkan kami Bapa, pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Pulihkan kota kami, provinsi kami Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Oh, api lawatan-Mu turun atas bangsa kami. Api lawatan Tuhan turun atas kota kami, turun atas provinsi kami. Pemulihan yang dahsyat, pemulihan, hujan pertobatan, awan kemuliaan-Mu melingkupi bangsa kami Tuhan, melingkupi kota kami Bapa. Oh, kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu pemulihan-Mu atas gereja-Mu, atas pribadi kami Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami beserta seluruh jemaat Tuhan, kami angkat pujian, kami mengatakan Hosana bagi Raja di atas tempat-Mu yang tinggi. Hosana bagimu Raja di atas tempat-Mu yang maha tinggi. Hosana bagi Raja di atas yang tempat paling tertinggi itu. Terima kasih pemilik kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja, amin. Hosana, Hosana, maha tinggi Rajaku. Katakan Hosana, 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 amin. Hosana bagi Raja, Hosana bagimu Raja, Hosana, amin. Hosana, maha tinggi Raja, Hosana bagimu Raja, Hosana, yes Tuhan, Hosana, haleluya. Hosana bagi Raja, Hosana bagimu Raja, Hosana. Terima kasih Tuhan Yesusku. Hosana, maha tinggi, maha tinggi Raja. Kami nyanyikan pujian kami katakan Hosana bagi Raja di atas segala raja. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana bagimu Rajaku. Hosana, Hosana, maha tinggi Raja, Hosana bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana bagimu Raja, Hosana, Hosana bagimu Yesus Kristus Tuhan, Hosana, Yesus Tuhan, maha tinggi Raja. Kami nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana bagimu Raja di atas segala raja. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana bagimu Raja, Hosana, Jesus,
Hosana bagimu Yesus Kristus Tuhan. Hosana bagi Raja. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih Tuhan Maha Dikira. Sekali lagi Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana bagimu Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Hosana Maha Dikira, Jago Maha Tinggi, Maha Dikira, Maha Tinggi, Maha Dikira, Jago. Hosana bagi Raja di atas yang Maha Tinggi. Kemuliaan, pengagungan, kedahsyatan bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang dahsyat Bapa. Bebaskan pagi hari ini Tuhan, baik kami yang ada di sini dan ada di rumah Tuhan. Bebaskan tubuh, roh, jiwa kami, biar pagi hari ini sukacita baru, semangat yang baru. Kami memuji memuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama katakan amin. Mari berikan tepukan sorak yang dahsyat dan luar biasa bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di hidup kita. Amin. Mari sama-sama sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mungkin yang masih duduk, boleh berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan di hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu di hidup kami Bapa. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Tak berkesudahan, setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin Tuhan. Engkau yang memegang erat tangan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Katakan dari hari ke hari, dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas. Oh, dari hari ke hari, dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Yes Tuhan. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Oh, tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin Tuhan. Engkau yang memegang erat tangan kami di setiap langkah. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Katakan tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu Yesus Tuhan, Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari hidupku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Engkau yang memegang erat tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian bagi-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita baru, semangat yang baru. Kita masih tetap berdiri memuji Tuhan. Amin. Kita mau katakan, ku memuji Tuhan selagi hidup, selagi bernafas. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Seumur hidup kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Yes. Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang luar biasa. Sama-sama nyanyikan. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu rindu. Kami pandang kekudusan-Mu Yesus Tuhan, ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik dari. Ya Tuhan Engkau Allah kami yang setia, yeah. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu. Ku pandang tempat kudus-Mu Yesus Tuhan, yeah. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik dari. Kami memuji memuliakan nama Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidup, seumur hidup kami Bapa, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Tuhan, tangan dari penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Jiwa kami melekat hanya padamu Bapa.
pujian bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa biar puji-pujian kita pada pagi hari ini menyentuh hati Tuhan Yesus. Siapkan hatimu dan hatiku pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kita. Biar firman Tuhan menjadi sau yang teguh dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beserta seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, kami sudah memuji-muji, memuliakan nama-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar pujian kami Bapa, penyembahan kami Tuhan Yesus, menyentuh hati kudus-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami masih tetap dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami masih tetap menikmati indahnya hadirat-Mu Bapa. Amin Tuhan. Biar kami tetap setia walau apapun yang terjadi di hidup ini Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu, amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hati kami satu persatu Tuhan. Lihat hatiku, oh Jesus. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu, Jesus. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kami lihat Tuhan, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Yesus Tuhan, oh, selidiki aku. Lihat hati kami Tuhan, lihat hati Jesus. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kami lihat Tuhan, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati
terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama di surga Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji-muji namamu, kami sudah menyembah Engkau Bapa. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bagi kami ada di sini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Turunlah bersama-sama dengan kami di mana kami berada. Dan melawati kami, memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Mama semua, Shalom. Shalom. Baik Bapak Mama semua yang ada di sini dan di rumah masing-masing pada pagi hari ini mendengarkan suara saya, Tuhan Yesus bersama-sama denganmu. Dan Tuhan Yesus akan memberkatimu pada pagi hari ini. Mari Bapak Mama semua kita dengar firman Tuhan. Kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur 14. Mazmur 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang berperikop kebebalan manusia. Saya akan bacakan untuk sekalian dapat Mama mengikuti dengan seksama dan kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mazmur 15 ayat 1 sampai yang ke-7, kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Silakan duduk, Tuhan berkati. Saudara Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi yang ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini, yang sedang mengikuti kebaktian bersama lewat live ini, Tuhan Yesus memberkati dan renungkan baik-baik firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berikan tema untuk kita pada pagi hari ini yang berkata, bertobatlah sebelum murka Tuhan menimpa engkau. Kita sama tahu saudara kekasih, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa kesayangan Tuhan. Milik kepunyaan Allah. Dan Allah selalu menyertai dan memberkati mereka. Justru itulah Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tempat perbudakan mereka untuk bebas beribadah kepada Tuhan. Pembahasan kita pada pagi hari ini saudara kekasih, saya simpulkan dua bagian atau dua kelompok manusia. Bagian yang pertama adalah angkatan orang-orang yang jahat. Bagian yang kedua adalah angkatan orang-orang yang benar. Saudara kasih, pembacaan kita berkata bahwa dari sorga Tuhan melihat ke bawah untuk melihat umat manusia, anak manusia yang ada di bumi. Apakah mereka ada akal budi mencari Tuhan? Kenapa? Karena mereka sudah menyeleweng
dan sudah bejat di hadapan Tuhan. Jadi bangsa ini adalah bangsa pemberontak, saudara kasih. Bangsa yang tidak menghargai Tuhan. Bangsa tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Yang selalu berbuat cela di mata Tuhan. Ya sebenarnya Tuhan yang sesungguhnya Allah mengasihi mereka. Amin. Sesungguhnya Allah mengasihi mereka. Menyertai mereka dan memberkati mereka. Tapi mereka berkata, tidak ada Allah. Yang sebenarnya mereka harus tahu, harus ingat, harus renungkan. Pasti orang tua mereka atau nenek moyang mereka dan hamba Tuhan atau imam mereka sudah menyatakan bahwa Tuhan ya yang memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Dan membawa kita di tempat di tanah Kanaan yang Tuhan janjikan dengan berbagai mujizat yang buat dalam perjalanan. Pasti mereka tahu. Mujizat terlalu banyak yang mereka alami oleh nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan pasti mereka tahu, diceritakan oleh nenek moyang mereka, diceritakan oleh imam mereka yang memimpin mereka dalam perjalanan mereka itu. Saudara kekasih, mujizat apa saja yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka? Yang pertama, mujizat yang pertama yang mereka alami nenek moyang mereka dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir ke Kanaan, yang pertama ialah laut Tebrau terbelah dua menjadi tanah yang kering. Jadi umat Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Itu mujizat yang pertama. Mereka kalau mengingat itu, renungkan itu, mereka tidak akan berkata bahwa tidak ada Allah. Karena mereka bejat, bebal, maka berkata tidak ada Allah. Mujizat yang berikut yang mereka alami oleh nenek moyang mereka sedang kasih, pasti mereka tahu sebenarnya. Ketika mereka ada di padang gurun, padang pasir, mereka dalam kehausan. Dan Tuhan berikan air yang keluar dari batu gunung. Mereka minum. Itu mujizat. Pasti mereka tahu. Kalau tahu sebenarnya merenungkan pasti akan berkata tidak ada Allah. Mujizat yang berikut yang mereka alami oleh nenek moyang mereka sedang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga mereka kehabisan makanan. Dan mereka minta makanan dari Tuhan. Tuhan berikan. Roti dari surga turun. Mana? Dan mereka juga meminta daging. Tuhan berikan daging puyuh. Mereka makan puas sampai kenyang. Itu mujizat yang mereka alami oleh nenek moyang mereka. Pasti mereka tahu sebenarnya. Tapi mereka berkata tidak ada Allah. Mujizat yang berikut sedang kekasih. Tembok Yeriko bukan dipakai bom atom. Tapi dengan kuasa Allah lewat puji-pujian mereka. Nenek moyang mereka. Allah turun dari surga. Menghancurkan tembok Yeriko. Ya benar itu mujizat. Mereka kalau nungkan itu, ingat itu, mereka tidak akan berkata bahwa tidak ada Tuhan. Jadi saya kekasih Tuhan Yesus Kristus itulah bebal orang yang tidak mau berharap pada Tuhan. Mujizat yang berikut, bangsa-bangsa yang mereka hadapi dihalau oleh Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri. Mereka tidak capek-capek berperang, Tuhan berperang melawan mengganti mereka. Itu mujizat. Nah, kalau bangsa Israel mengingat itu, merenungkan itu, maka tidak ada kata bahwa tidak ada Allah. Ya, membuat mereka berkata tidak ada Allah karena perbuatan mereka yang jahat, keji di mata Tuhan. Kata firman Tuhan, mereka ada orang bebal, bejat, sudah menyeleweng di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Mama yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak lagi mujizat yang Tuhan buat sebenarnya. Pasti nenek moyang mereka menceritakan kepada mereka. Pasti imam mereka yang mengajar mereka pasti menceritakan tentang itu. Mereka harus tahu. Tapi mengapa mereka harus berkata tidak ada Allah? Kenapa? Karena mereka berbejat, berbuat jahat di mata Tuhan. Berarti saudara kasih, mereka tidak beda pada zaman Nuh pada waktu itu. Mereka buat jahat. Pada zaman Nuh itu hidup pesta pora, minum, mabuk, kawin dan mengawinkan kejahatan semata-mata yang dibuat. Membuat Tuhan itu sakit hati. Dan Tuhan berkata dalam ayat 6, pasal 6 Kejadian itu berkata bahwa aku menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Ayat berikutnya katakan, maka aku akan menghapus manusia dari muka bumi ini. Maka turunlah air bah melanda manusia pada waktu itu, kecuali Nuh bersama keluarga yang selamat. Itu Kejadian 6 ayat 1 sampai 8, nanti saudara dapat baca di sana. Saudara yang kekasih, saudara sadar atau tidak sadar, keadaan manusia dalam zaman sekarang ini seperti itu.
Manusia tidak lagi menghargai Tuhan. Tidak lagi menghormati Tuhan. Manusia sekarang ini lebih menghormati adat istiadat daripada menghormati Tuhan. Manusia sekarang ini lebih menghargai adat istiadat daripada menghargai Tuhan. Dan mereka sudah bejat, mereka berbuat jahat yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara kasih, di mana-mana selingkuh jalan terus. Di mana-mana minum mabuk jalan terus. Di mana-mana judi jalan terus. Di mana-mana pencuri perampok jalan terus. Di mana-mana ada ancaman fitnah, ada dendam, dengki, ada orang mencari-cari kesalahan orang. Saudara yang kekasih, itu adalah orang yang bebal. Nah, karena berkata tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Dan di mana-mana ada korupsi merajalela, itulah kejahatan manusia yang mereka buat, yang menyakiti hati Tuhan dalam hidup mereka. Membuat mereka itu berkata bahwa tidak ada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sadarlah dan bertobatlah dan segala perbuatan kita yang jahat, segala perkataan kita yang jahat, segala pikiran kita yang jahat, sebab kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kita jangan orang menjadi angkatan yang jahat, dan biarlah kita menjadi orang, jadi angkatan orang-orang yang benar. Amin, saudara yang kasih. Itulah kelompok yang pertama, angkatan orang-orang yang jahat. Kita masuk ke kelompok yang kedua. Kelompok manusia yang menghargai Tuhan, yang takut Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang mengikuti akan jalan Tuhan, itulah angkatan orang-orang yang benar. Dan Tuhan akan menyertai. Itu ayat yang kelima bagian B dikatakan tadi. Ayat 5 bagian B. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Siapa-siapakah angkatan yang benar? Sekarang kita dengar ada tokoh-tokoh orang percaya di dalam Alkitab. Yang pertama, kita melihat Nuh. Nuh adalah angkatan orang yang benar. Nuh adalah hidup di tengah-tengah orang jahat pada zamannya. Yang tidak peduli dengan Tuhan. Yang tidak menghargai Tuhan. Yang tidak menghormati Tuhan. Kalau kita baca tadi di ayat Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 itu. Saudara kasih. Tetapi Nuh adalah orang yang benar. Angkatan yang benar di mata Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia, memberkati dia, dan membela dia. Bersama keluarganya. Apa buktinya bahwa Nuh dikatakan orang angkatan yang benar? Dengar, yang pertama, Nuh taat turut perintah Tuhan. Amin. Yang kedua, Nuh bersama keluarganya bertekun melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya menjadi angkatan orang yang benar, maka kita perlu taat turut akan perintah Tuhan. Amin. Perintah Tuhan itu apa? Firman Allah yang kita dengar setiap saat kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Dengan tekun melakukannya, maka pasti kita lah ada orang-orang dikatakan angkatan orang-orang yang benar. Itu yang dilakukan Musa. Jadi katakan Nuh adalah angkatan orang yang benar. Yang berikut, siapakah itu orang-orang yang katakan angkatan orang benar? Yang kedua, kita melihat Lot bersama keluarga. Mereka adalah angkatan orang yang benar. Buktinya, ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan memerintahkan malaikat, tolong kasih keluar Lot dengan paksa untuk tinggalkan Sodom dan Gomora. Karena Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Itu dipaksa keluar. Dan mereka itu paksa tarik keluar. Dan Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Jangan kekasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketika saudara dan saya sudah keluar dari dosa, mengenal kebenaran seperti sekarang ini, jangan coba-coba kembali ke belakang. Kita akan menjadi tenggaran seperti istri Lot. Tuhan sudah perintahkan, jangan menoleh ke belakang. Artinya jangan lihat dosa yang ada di belakang lagi. Istri Lot melihat karena ingat apa yang ada di belakangnya. Jadi tenggaram. Ya, saudara mengingatkan kita pada pagi hari ini. Jangan coba-coba lagi memikirkan apa yang di belakang. Kita pikirkan apa yang di depan. Bahwa kita nanti masuk surga yang kekal. Sebab kita jangan menjadi istri Lot. Berdiri jadi tenggaram sampai hari ini.
itu angkatan orang yang benar. Kalau saudara dan saya menjadi angkatan orang yang benar, maka pasti kita akan taat apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita kuni itu, akan pasti kita akan menjadi orang-orang yang disebut angkatan orang yang benar. Yang ketiga, kita melihat Yusuf adalah angkatan orang yang benar. Dalam perjalanan Yusuf ini banyak tantangan yang dihadapi dalam hidup, sukar sulit hidupnya. Masih kecil saya, saudara-saudara cuma benci dia. Kenapa? Karena iri hati. Bapaknya menyiapkan jubah yang bagus, yang indah untuk dia pakai. Itu malah iri hati. Ketika mereka di padang, Yusuf mengantar bekal untuk mereka. Ketika sampai di pada mereka, menangkap Yusuf untuk masukkan dalam sumur. Itu karena iri hati saja. Tidak puas, sedangkan tarik lagi dari sumur, jual lagi pada orang Ismail. Yang harga sekian, nanti kita baca di sana. Di dalam Kejadian 37 saya salah. Karena Ismail ini cari uang, karena orang saudagar, jual lagi ke Potifar. Itu perjalanan hidup Yusuf. Tapi Yusuf ini takut Tuhan. Yusuf ini menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Dia tidak pernah buat yang tidak menyakiti hati Tuhan. Ketika sampai di Potifar, saudara kekasih, dituduh menjadi bersalah. Katanya istri Potifar mengadukan kepada Potifar bahwa Yusuf mempermainkan dia. Padahal sebenarnya istri Potifar yang permainkan Yusuf. Terbalik akhirnya dia masukkan dalam penjara. Itu Yusuf. Dan saya kasih, karena Yusuf adalah orang yang takut Tuhan, dia berbuat yang jahat, di penjara pun Tuhan menyertai dan berkati. Makanya 5 bagian B dikatakan, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Yusuf adalah orang angkatan yang benar. Dan saudara yang kekasih, kalau saudara mau jadi angkatan orang yang benar, maka berbuatlah apa yang Tuhan buat. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan berperintahkan jangan berbuat A, jangan berbuat A. Yang kita buat B lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut saudara yang kekasih, kita melihat satu tokoh lagi namanya Daud. Daud ini adalah angkatan orang yang benar. Dan Daud ini senang dalam perjalanan hidupnya banyak tantangan yang terlalu banyak. Tapi ada 2 yang saya ambil tantangan yang besar yang dihadapi Daud ialah yang pertama, Daud menghadapi tantangan bagaimana Saul hendak membunuh Daud. Senang kekasih Tuhan, tapi Daud karena dia takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, berharap pada Tuhan, menghargai Tuhan, maka Daud tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Sudah dua kali untuk Tuhan izinkan sebenarnya untuk bisa memenggal kepala Saul. Tapi Daud berkata, saya tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Padahal orang ini mau cari jalan untuk membunuh Daud. Tapi Daud tidak membalas jahat dengan jahat. Saudara kasih itu orang yang takut Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan. Kalau saudara dan saya orang yang mau benar di mata Tuhan, berbuatlah yang baik, yang memuliakan Tuhan. Seperti Daud. Itu tantangan yang dihadapi oleh Daud. Yang kedua, anaknya sendiri Absalom. Ikhtiar untuk membunuh Daud karena dia mengganti mau menjadi raja ganti ayahnya. Saudara bayangkan saja. Ya sebenarnya itu tidak berbuat hal yang sebenarnya dengan sendirinya pasti anak raja pasti jadi raja. Karena mau ingin cepat jadi raja, membuat mengajaknya Daud lari dari istana. Apa yang terjadi saudara? Jadi orang yang buat seperti itu tidak selamat. Akhirnya mati tergantung. Nah Bapak Mama semua yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menjadi angkatan orang-orang yang benar, berbuatlah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Takutlah akan Tuhan, hargai Dia, hormati Dia di mana kau berada. Dalam usaha pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, di mana saja kau duduk berdiri, hargailah Dia dengan pikiranmu yang baik, perkataanmu yang baik, perbuatanmu yang baik, maka pasti engkaulah ada orang angkatan orang yang benar. Amin. Kalau demikian saudara yang kekasih, apakah kita juga adalah angkatan orang yang benar? Jawabannya adalah dengar baik-baik.
tanyakanlah pada dirimu sendiri dan pada diri saya. Katakan pada diri saya, apakah saya ini orang angkatan yang benar? Karena yang tahu diri saya dan saudara sendiri sendiri. Dan yang lebih tahu adalah Tuhan. Kalau tahu bahwa diri saya ini berbuat baik, pasti saya angkatan orang yang benar. Dan kalau masih ada unik-unik sedikit dalam pikiran, perkataan dan hati saya, maka saya jangan bilang orang angkatan yang benar. Tuhan lihat. Kalau saya bilang kau yang benar, Tuhan bilang engkau bohong. Kan Tuhan yang melihat dari ketinggian, lihat hati. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sekali saya katakan kepada kita sekalian, bahwa sadarlah, bertobatlah, dan segala pikiran kita yang jahat, perbuatan kita yang jahat, perbuatan kita yang jahat, supaya kita menjadi orang-orang benar yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mentaati apa yang Tuhan mau, kalau kita melaksanakan apa yang Tuhan perintah kepada kita, baik kita adalah orang yang berbahagia. Sehingga Tuhan memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita mulai hari ini kekal untuk selamanya. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala saudara yang kasih. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-puji nama pada surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kuatkan kami semua, bagi yang kami di sini maupun di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah roh ketaatan kepada kami, roh ketekunan kepada kami, supaya selalu ada di kaki Tuhan setiap saat menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, yaitu firman Allah dalam kehidupan kami. Karena firman Allah sajalah yang membawa kami dari bumi ini masuk surga yang kekal. Berkati kami semua, berkati umat-Mu di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama mereka. Terima kasih banyak Bapak. Puji-puji syukur buat Engkau laku, terima kasih. Pada saat ini kami saat berdoa, kami mengangkat bangsa negara kami ini yang menghadapi tantangan virus yang melanda dunia ini. Kami sangat membutuhkan Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat berdoa, baik kami di sini maupun di rumah masing-masing pada pagi hari ini, kita akan mendoakan bangsa kami supaya bangsa kami lepas daripada virus corona ini. Bangsa kami bebas dari tantangan virus corona ini. Sehingga bangsa kami pulih kembali, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan pelayan pekerjaan Tuhan berpulih. Supaya umat Tuhan bebas untuk melayani Engkau di surga. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-puji nama Bapak, terima kasih. Bebaskan negara kami, bangsa kami. NTT, kabupaten ini, bebaskan daripada virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami halau virus ini. Dalam nama Yesus, kami halau virus ini. Kami halau kau semuanya. Kami tolak virus ini. Jauh daripada kami. Jauh daripada bangsa kami. Jauh daripada TTU. Jauh daripada NTT. Dan kami siap selalu untuk melayani Engkau berseru. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-puji nama Bapak, terima kasih. Kami percaya, kami yakin pasti Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami percaya yakin bahwa negara kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Dihalaukan semua tantangan yang mengalami bangsa kami. Yang dengan demikian kami memuji dan melayani Engkau. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang patut puji dan disembah. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur dalam doa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita langsung saja kita masuk dalam ujian kudus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian saudara sementara satu hamba Tuhan masuk ke depan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih.
Kaulah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mat, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sempurnakan Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah tebus hidup, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, kami berikan segala hormat. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu darahmu Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sempurnakan Tuhan, sempurnakan hidup, sempurnakan Yesusku, sempurnakan hidup kami. Baik Bapak Mama semua, angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Tanda kita menghormati Dia, menghargai Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja yang patut ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan ini. Kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 25 24 berkata, sebab apa yang teruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji syukur buat Engkau Bapa, terima kasih.
Kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Tanda kita menghargai Tuhan, menghormati Dia sebagai Raja segala raja yang sudah berkorban bagi saudara dan saya, tebus dosamu dan dosaku. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih. Puji nama Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas pertolongan campur tangan Tuhan. Kami sudah melewati perjamuan yang kudus. Ini ya Tuhan, tubuh-Mu yang kami makan, menguatkan tubuh kami yang lemah. Darah-Mu yang kami minum, menyucikan segala dosa kami yang banyak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami kuat dalam Engkau Bapa. Supaya kami tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih, berkati umat-Mu, baik kami di sini maupun di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pujian. Haleluya. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan sungguh, katakan bilurnya. Bilurnya sungguh heran. Bilur-bilur-Mu Yesus Tuhan memulihkan setiap kami. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Oleh darah Yesus tertolong. Terima kasih Tuhan. Kami percaya darah-Mu sudah membebaskan kami. Kita bersyukur kita sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Baik, kita siapkan persembahan kita. Baik umat Tuhan yang ada di rumah boleh mempersiapkan persembahannya. Mungkin sudah ada amplop-amplop yang dibagikan di setiap rumah tangga. Bisa menaruhnya di dalam amplop persembahan. Ataupun ada yang ingin mengirimkan langsung di balik amplop ada rekening gereja Tuhan, bisa langsung mengirimkan ke rekening Tuhan. Baik, kita sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di tangan kami Tuhan, kami sudah menyiapkan berkat Tuhan. Baik itu 1/10 yang Kau berikan Tuhan. Korban tatangan kami Bapa. Korban pembangunan, korban istimewa kami yang kami sudah siapkan bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami berikan tidak setara dengan apa yang Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Tapi biar seluruh persembahan kami terlebih hidup kami mau persembahkan bagi Tuhan Yesus. Kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Dan biar nanti persembahan ini kami bawa ke rumah-Mu Tuhan. Menjadi tolak ukur Tuhan. Dan menjadi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan yang luar biasa Bapa.
Biar nama Tuhan dipuji dimuliakan lewat persembahan kami. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Kita sudah mempersiapkan persembahan kita. Kita sampai pada akhirnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita nafas sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah padamu Bapa di surga. Beribadah kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan yang luar biasa. Amen. Kami nyanyikan Hosana bagimu Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami nyanyi Hosana bagimu Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Dapat berjalan dengan baik semua karena tuntunan Tuhan yang luar biasa. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuat. Bersyafaat dan sekalian berdoa berkat bagi kami semua. Baik saudara, sebelum kita doa syafaat ada pemberitahuan sedikit. Yang pertama, tetap berdoa di rumah saya masing-masing pagi dan malam. Ibadah. Yang kedua, karena kita membutuhkan biaya untuk pembangunan ini, tetap
berjalan terus persamaan kita, baik itu perluan dan perjalanan lain. Karena ada himbauan dari Ketua BPH, di mana saja tiap rumah tangga beribadah, ada ibadah seperti kebaktian di gereja. Ada pujian, ada pempujian, ada pemberitaan firman, ada penyembahan, dan nanti kepada rumah tangga yang bapak zaman itu di gereja. Jadi perluan dan percobaan tidak perlu banyaknya. Berapa persembahannya? 5.000, namanya persembahan. Karena namanya kita beribadah kepada Tuhan. Itu himbauan dari Ketua BPH. Jadi kalau bagi saudara memberikan perpuluhan, ada kunci di Mayati, ada kunci di saya, minta kunci gereja buka dan datang tanda di Bupati nanti sore bendahara datang jemput. Dan saat yang bendahara akan datang jemput. Nah, lihat itu. Jadi itu yang berikut minggu depan yang melayani khotbah Bapak Pendeta Alis. Ya persiapkan untuk di sini supaya kita melayani pelayanan Tuhan. Jadi kalau bisa pagi-pagi hari beribadah keluarga dan datang ibadah di sini untuk melayani pelayanan Tuhan. Kalau kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Puji-puji nama pada surga dalam nama Yesus Tuhan. Kami syukur kepadamu Bapa karena campur tangan Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, baik kami di sini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Berkati umatmu, berkati kami semua dalam nama Yesus Tuhan. Kalau usaha pekerjaan umat memberkati, apa saya mereka jangan mendatangkan berkat Tuhan Yesus, berkat yang Tuhan mengalir memenuhi rumah tangga lepas rumah tangga. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, puji namamu apa terima kasih. Pendidikan kami Tuhan berkati, kesehatan kami Tuhan Yesus memberkati. Halo kesemua roh sakit penyakit apapun yang mengganggu kami dalam nama Yesus, kami usik perintahkan keluar dari tubuh kami masing-masing umatmu. Terima kasih kami berdoa sekali lagi bangsa negara kami. Bebaskan dari bangsa kami dari penyakit corona yang melanda. Bebaskan NTT, bebaskan Timur Tengah Utara. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan halaukan virus ini dari bangsa kami, dari NTT, dari Timur Tengah Utara. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami halau virus ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami halau virus ini dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah bangsa kami bebas dari virus ini. NTT bebas dari virus ini. Timur Tengah Utara bebas dari virus ini. Umat Tuhan bebas dari virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Berkati umat Tuhan. Nanti lagi umat Tuhan akan melayani pertemuan pada umat Tuhan di rumah masing-masing. Berkati hamba-hambamu. Berbela hamba-hambamu dan berkati mereka. Sehingga melayani umat Tuhan pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Kami ucap syukur. Para pelayan antar Tuhan berkati. Dia kembalikan urapan kuasa hikmat menyertai. Yang akan pakai hidup ini untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Jangan kami berpisah. Kami ibadah kami. Kami butuh Bapa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Puji-puji nama Bapa. Terima kasih. Pulanglah ke kasih-kasih Tuhan Yesus. Terima oleh berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Keluar dan masukmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati Tuhan. Bila berkat yang mengalir melimpah-limpah itu, kami terima hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji syukur buat Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Salam, Tuhan memberkati.